Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 6 seminar akuntansi keuangan saya yang bertemakan Standard Setting Process in Accounting. Pembahasan teori. Sebagai organisasi swasta, legitimasi adalah masalah utama untuk penerimaan IASB sebagai penyusun standar global. Salah satu unsur legitimasi ini adalah legitimasi masukan, yang diperoleh jika masukan yang diterima mencerminkan pandangan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Sprague 1999, Richardson dan Eberlin tahun 2011. Dalam hal ini, partisipasi keragaman konstituen dalam proses penetapan standar sangat penting. Untuk mendapatkan legitimasi, pembuat standar membutuhkan otoritas yang memadai, proses hukum yang substantif, dan proses hukum prosedural. Proses hukum prosedural berkaitan dengan fakta bahwa pembuat standar harus memberikan kesempatan yang memadai dan tidak memihak bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan pada proses penetapan standar. Namun, memberikan kesempatan untuk memberikan masukan saja bukanlah kondisi yang cukup untuk mendapatkan legitimasi. Berdasarkan model normatif legitimasi prosedural, Richardson dan Eberlin tahun 2011 mendefinisikan legitimasi penyusun standar sebagai proses 3 tahap di mana masukan dikumpulkan dari pihak yang terkena dampak. Masukan ini kemudian dipertimbangkan, dikumpulkan dan dibuat melalui proses keputusan formal dan akhirnya standar reproduksi. Kontribusi makalah kami adalah untuk menyelidiki secara empiris keabsahan masukan dari IASB dalam hal representatif geografis. Kasus yang dibahas. Penelitian ini pertama kali berangkat untuk mengeksplorasi evaluasi partisipasi konstituen dalam proses pengaturan standar akuntansi internasional terutama dalam hal keragaman geografis dari waktu ke waktu. Kedua, makalah ini mencoba untuk mengungkapkan apakah terdapat bias atau karena perbedaan rezim kelembagaan atau akses yang tidak setara dalam proses ini. Untuk tujuan ini, kami mengumpulkan data tentang partisipasi formal konstituen dalam proses penetapan standar selama 12 tahun. Objek penelitian untuk seluruh periode studi. Kumpulan data kami terdiri dari 7.442 surat komentar, 2.910 surat komentar dikirim ke IASB pada periode 1995 sampai 2001, dan 4.532 surat komentar dikirim ke IASB pada periode 2001 sampai 2007. Teknik analisis data. Untuk mengukur tingkat aktivitas partisipasi suatu negara, kami membuat variasi intensitas partisipasi. Variabel ini adalah jumlah surat komentar yang ditulis oleh konstituen dari suatu negara selama satu periode waktu, diskalakan dengan rata-rata produk domestik bruto negara tersebut untuk jangka waktu tertentu. Penskalaan ini memungkinkan kami mengontrol jumlah calon peserta yang terdiri dari suatu negara. Kami memilih PDB sebagai penyebut karena IASB juga mengusulkan variabel ini untuk menentukan kontribusi keuangan suatu negara untuk penyusunan standar. Kami menggunakan rasio intensitas partisipasi sebagai variabel dependen dalam regresi untuk menguji hipotesis. Variabel independen adalah pengukuran negara yang terkait dengan biaya ketidakpatuhan dengan standar akuntansi, dengan keakraban dengan bahasa Inggris H2A, dengan nilai akuntansi yang tertanam dalam IFRS H2B, dan dengan sistem yang memproduksinya H2C, dan akhirnya dengan status adopsi IFRS H3. Hasil penelitian. Berdasarkan analisis terhadap 7.442 surat komentar, penelitian ini mengamati peningkatan partisipasi dari waktu ke waktu. Namun, penelitian ini juga menemukan distorsi dalam representasi geografis dari konstituen, karena perbedaan dalam rezim kelembagaan negara dan karena perbedaan biaya partisipasi. Diproksikan dengan tingkat keakraban dengan nilai akuntansi yang tertanam dalam IFRS, dengan sistem pengaturan standar privat dan dengan bahasa Inggris. Bias geografis dalam partisipasi konstituen ini mungkin menimbulkan kritik dalam kaitannya dengan legitimasi input dari proses pengaturan standar akuntansi internasional. Baiklah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.